Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Regen Sabtu, NRP 0920040038. Jadi di sini saya akan mengerjakan EAS dari interfacing dan telemetri sebagai berikut. Pada 0 sampai 3 menit menyebutkan peran saya di tempat magang kemarin atau PBL di tim KRSPI. Kemudian pada minggu berapa mengalami kendala dan puncak aktivitas yang padat. Kemudian penjelasan penggunaan komunikasi serial pada PBL. Juga untuk pengukuran jarak telemetri harus menjelaskan apa itu Modbus dan Modbus bisa untuk penggunaan master slave atau tidak. Kemudian terdapat layanan IoT seperti Blink IoT, Arduino Cloud, ThinkSpeak atau lainnya, pilih salah satu, tidak harus yang disebutkan tadi, dan jelaskan fitur-fiturnya. Langsung kita masuk ke PowerPoint yang sudah saya buat. Saya masuk di KRSPI sebagai tim elektrik ya. Saya Sofyan Regen Sabtu, NRP sudah tertera 0920040038 dari Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, saya kebetulan diamanahi untuk memasuki divisi elektrik pada tim Project Based Learning kemarin yang ada pada KRSPI. Oke, kemudian divisi elektrik sebagai seorang anggota divisi elektrik dalam kontes robot sepak bola Indonesia beroda. Saya dan tim divisi elektrik sangat penting untuk memastikan robot sepak bola yang sedang dikembangkan memiliki susunan elektrik yang baik dan tidak membuat gerakan robot terbatasi oleh banyaknya kabel. Kemudian sebagai pembuat PCB utama untuk tempat mikro sebagai otak robot di medan permainan. Berikut adalah beberapa tugas utama yang mungkin dihadapi oleh divisi saya, divisi elektrik. Perancangan PCB dan elektrik robot. Tugas pertama divisi elektrik adalah merancang dan membuat PCB sebagai tempat mikro penggerak robot atau otak robot. Kemudian merapikan tatanan elektrik yang ada pada robot dan mengecek juga mengisi baterai secara berkala untuk kelancaran berjalannya robot saat trial juga bermain pada perlombaan. Nah, kemudian saya memiliki puncak dari masalah saya waktu PBL adalah ketika adanya beberapa kabel yang terselip di sela-sela roda robot yang memungkinkan robot menjadi terguling, namun tidak jadi terguling karena pemberhentian paksa robot, dan itu mengharuskan saya untuk membenahi kabel-kabel yang terselip atau terbelit tadi dalam waktu beberapa menit, karena saat trial robot kita memerlukan batasan waktu yang efisien untuk perlombaan yang akan kita hadapi. Nah, penggunaan dan pemilihan roda adalah komponen krusial dalam robot beroda. Jadi kita harus memilih jenis roda yang sesuai dengan medan permainan dan kebutuhan robot, seperti roda karet untuk cengkeraman yang lebih baik pada bola atau roda karet yang lebih keras untuk stabilitas. Selain itu, kita perlu memastikan roda tetap berfungsi dengan baik selama kompetisi. Sistem penggerak. Adanya sistem penggerak juga memilih dan merancang sistem penggerak yang tepat akan menjadi bagian penting dari tugas saya. Saya perlu mempertimbangkan torsi, kecepatan, dan akurasi yang diperlukan untuk menjalankan robot dengan baik di medan permainan yang berbeda-beda. Mekanisme tendangan. Adapun mekanisme tendangan, yakni salah satu tujuan utama robot sepak bola adalah untuk mencetak gol. Anda perlu mengembangkan mekanisme tendangan yang andal dan akurat. Ini mungkin termasuk pengoptimalan motor, gear, atau perangkat lain yang digunakan dalam proses tendangan. Penggunaan sensor. Sensor berperan penting dalam mengizinkan robot untuk merespons lingkungan sekitar dan mengambil keputusan dalam permainan. Kita harus memilih dan mengintegrasikan sensor yang tepat, seperti sensor jarak, garis, atau sensor warna, agar dapat menggerakkan robot dengan baik. Peningkatan aktivitas divisi elektrik. Pada dasarnya, aktivitas divisi elektrik hampir tidak berhenti dari awal masuk dan berjalannya program PBL sampai akhir, tetapi terdapat peningkatan aktivitas pada divisi elektrik mulai dari PBL minggu ke-8 karena perlombaan semakin dekat dan semakin sering kegiatan trial pada robot dilakukan. Maka dari itu, pengecekan baterai juga kelistrikan dilakukan secara berkala demi kelancaran trial robot menuju perlombaan.
Adapun komunikasi serial yang ada pada robot saya, yakni KRSBI Broda, yakni ada sensor GY95 dan CMPS12 atau pembacaan arah hadap robot. Kemudian masuk ke Arduino Mega 2560 Pro CH3440G, pembacaan sensor, menerima dan mengirimkan data ke STM32F4 dan menggerakkan aktuator. Kemudian masuk ke driver motor atau penggiring robot, masuk lagi ke motor DC BG436 sebagai penggiring robot. Kemudian ada rotary encoder, juga sensor proximity, di mana rotary encoder adalah untuk pembacaan jumlah putaran roda. Kemudian proximity untuk mendeteksi bola pada robot. Masuk ke STM32F4, pembacaan sensor, menerima dan mengirimkan data dari laptop, menggerakkan aktuator. Kemudian masuk ke driver motor, menggerak robot, dan masuk lagi ke motor DC BG45 sebagai penggerak robot dan penendang robot. Kemudian adapun STM32F4 masuk ke dalam laptop, mengirim dan menerima data dari Arduino dan base station serta image processing, masuk ke router masuk ke laptop sebagai interface base station. Modbus adalah protokol komunikasi serial yang umum digunakan untuk mengirimkan data antara perangkat elektronik di dalam sistem otomatisasi dan kontrol industri, dan telah menjadi salah satu protokol yang paling banyak digunakan dalam industri. Protokol Modbus memungkinkan perangkat-perangkat di dalam sistem untuk berkomunikasi dengan perangkat lainnya melalui media komunikasi serial. Versi utama protokol Modbus ada dua, yakni Modbus RTU dan Modbus ASCII. Yakni Modbus RTU yakni Remote Terminal Unit, untuk ASCII adalah American Standard Code for Information Interchange. Komunikasi mode yang kedua Modbus adalah mode master slave dan mode peer to peer atau komunikasi antar peer. Dalam aplikasi telemetri menggunakan Modbus, perangkat pengukur jarak jauh atau telemetering dapat berfungsi sebagai slave yang memberikan data jaraknya kepada perangkat master yang menginisiasi permintaan. Master dapat mengumpulkan data dari berbagai perangkat slave dan menganalisisnya untuk tujuan pemantauan atau pengendalian yang lebih lanjut. Kesimpulannya, Modbus adalah protokol komunikasi serial yang digunakan untuk mengirimkan data dalam sistem otomatisasi dan kontrol industri. Protokol ini mendukung mode master slave yang memungkinkan satu perangkat mengambil data dari perangkat lainnya atau memberikan instruksi kepada perangkat lainnya, termasuk dalam pengukuran jarak jauh atau telemetri. ThinkSpeak dirancang untuk memudahkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data dari berbagai perangkat IoT. Berikut adalah beberapa fitur utama dari ThinkSpeak. Yang pertama adalah kumpulan data dari perangkat IoT. ThinkSpeak memungkinkan pengguna untuk menghubungkan berbagai perangkat IoT ke platform. Perangkat ini dapat berupa sensor, microcontroller, atau perangkat lain yang menghasilkan data seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan banyak lagi. Kanal data yang dikirimkan oleh perangkat IoT disimpan dalam apa yang disebut channel. Pengguna dapat membuat beberapa channel untuk mengorganisir data dari berbagai perangkat atau jenis data yang berbeda. Field data, setiap channel dapat memiliki beberapa fields yang mewakili jenis data yang berbeda. Misalnya dalam channel suhu, field pertama dalam mewakili suhu, dan field kedua dapat mewakili kelembapan. Grafik dan visualisasi data. ThinkSpeak menyediakan alat untuk membuat grafik dan visualisasi data dari channel yang telah dibuat. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memahami tren dan pola dalam data mereka. Analisis data. ThinkSpeak memiliki fitur dasar untuk melakukan analisis data seperti menghitung rata-rata, maksimum, minimum, dan median. Pengguna juga dapat menggunakan MATLAB untuk analisis data yang lebih kompleks dan mendalam karena integrasi yang kuat dengan perangkat lunak tersebut. Integrasi dengan aplikasi dan layanan lain. ThinkSpeak dapat diintegrasikan dengan berbagai aplikasi dan layanan lain melalui API, Application Programming Interface. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan tindakan berdasarkan data yang dikumpulkan, seperti mengirim notifikasi atau memicu aksi tertentu. Penjadwalan tugas. Pengguna dapat menetapkan penjadwalan tugas untuk mengirim atau memproses data pada waktu yang telah ditentukan. ThinkSpeak sendiri menyediakan beberapa opsi keamanan, termasuk enkripsi data dan otorisasi akses. Kemudian gratis dengan batasan. ThinkSpeak menawarkan paket gratis yang memungkinkan hingga sejumlah channel feeds dan pengiriman data tertentu per hari, namun ada batasan tertentu pada kapasitas dan frekuensi penggunaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, saya Sofyan Sabdu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.